Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai NAT. Nah, apa itu NAT? NAT itu merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. Lalu NAT itu memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Lalu hal ini itu berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. Nah, jadi NAT itu biasanya dibenamkan dalam sebuah router, lalu NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Lalu NAT juga mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, lalu di sini ada jenis NAT. Nah, yang pertama yaitu full cone NAT, yaitu one-to-one NAT. Nah, ini tuh jenis paling terbuka, yaitu semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Lalu paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Nah, jadi gitu ya. Nah, lalu untuk jenis NAT yang kedua ada restricted cone NAT, itu lebih aman daripada full cone. Nah, lalu NAT ini hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, lalu untuk yang ketiga yaitu port restricted cone NAT. Itu sama seperti restricted cone, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Lalu NAT ini hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, lalu ada yang keempat, symmetric NAT, yaitu jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Nah, setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi, tidak ada port tetap seperti setiap arahnya itu punya pasangan sendiri. Nah, lalu di sini ada tipe NAT. Nah, yang pertama yaitu tipe statis. Nah, NAT statis itu menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP. Bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT, NAT static terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet, yaitu outside, alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. Lalu NAT ini juga secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, lalu di sini yang kedua, dari tipe NAT itu ada NAT tipe dinamis. Nah, NAT ini dengan tipe dinamis ini menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. Lalu, NAT dengan tipe dinamis ini pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, lalu di sini itu untuk yang pembagian dua jenis tadi, ada sistem pool. Nah, jadi NAT dengan sistem pool ini atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy, atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Lalu translasi dinamik terjadi ketika router NAT di-set untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan, dan kelompok pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Lalu NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, lalu yang terakhir yaitu NAT dengan sistem overloading. Itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat di
dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Ya, lalu sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global, yaitu outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP, yaitu sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang di sini kita akan langsung mengimplementasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi di sebelah kiri sini. Ini adalah IP sebagai IP privat, lalu di sebelah sini ini adalah sebagai IP public ya teman-teman. Nah, lalu kita akan ubah nama servernya terlebih dahulu menjadi server saja, lalu kita juga akan ubah nama di router ini menjadi Google, lalu di router sini menjadi ISP, lalu di router sini menjadi client. Nah, sudah. Nah, jadi di sini tuh ada server miliknya Google dan ISP sebagai produser internetnya. Nah, lalu setelah itu kita akan konfigurasi untuk memasukkan semua IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ke server dulu aja. Kita masukkan dulu IP. 172.16 3 lalu 1. Untuk subnet max-nya 255.6. Lalu kita masukkan gateway-nya ya teman-teman. Lalu kita nyalakan dulu. Enable konfigurasi terminal, lalu interface klik enter IP 172.16 lalu 23.2 lalu 255.255. Nah, lalu enter. Kita nyalakan kabelnya. Kita langsung aja ke interface. Nah, lalu IP 10.10.10.1 lalu 255.255.252. Lalu kita enter. Lalu kita nyalakan kabelnya. Kita lanjut ke router ISP ini. Enter enable konfigurasi terminal. Lalu interface signal IP 10.10.10 lalu 255.255.255.252 lalu no shutdown. Kita langsung interface gig 01 IPA lalu 11.11.11.1 255.255.255.252. Kita cek dulu. Oke, benar. Kita enter lalu kita nyalakan. Sudah. Lalu kita masuk ke router client. Kita taruh sini aja. Kita enter enable konfigurasi terminal lalu interface gig 0 lalu IP 11.11.11.2 lalu subnet max-nya. Kita masuk ke interface gig 01. Kita langsung nyalakan. Lalu kita masukkan VLAN-nya ya teman-teman. Interface gig 01.20. Nah, kita enter. Lalu encapsulation.1q. Lalu misalkan lalu IP-nya itu 192.168.20.1.
mohon maaf teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman karena ada kesalahan. Jadi kita masukkan VLAN yang 20 dulu ya. Kita di sini satu masuk aja kayak gini. Titik. Nah, lalu kita enter. Exit, lalu kita masuk ke interface. Nah, satu lagi kita masukkan ke IP yang VLAN 10. Nah, kita langsung aja masuk ke encapsulation.1q 10 IP 192.168.255.255.255 lalu enter. Dan selesai, lalu kita ke switch dulu ya teman-teman. Konfigurasi di switch, kita masukkan VLAN-nya. VLAN 10 interface FA 02, lalu kita masukkan switch akses VLAN 10, kita masuk ke VLAN 20, lalu switch port interface FA03, enter, switch port akses VLAN 20, enter. Nah, setelah ini kita jangan lupa mode terangin dulu ya, interface FA01, switch port mode. Kita masukin dulu ini 192.168.20 lalu 2. Oke, gateway-nya 192.168.20.1. Kita lanjut 192.168 lalu 30.2. Itu gateway-nya 192.168.20. 30.1. Untuk DNS servernya 172.16.23.1. Di sini juga sama 172.16.23.1. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi dynamic routing untuk Google dan ISPF. Nah, untuk Google kita menggunakan AS1, lalu untuk ISPF kita menggunakan AS2. Nah, lalu kita langsung aja konfigurasinya ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi di router Google dulu, exit dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan router BGP1, lalu kita enter, lalu kita ketikkan neighbor, lalu kita masukkan IP routernya, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita ketikkan remote as itu 2 juga ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, lalu setelah ini kita masukin networknya, yaitu 10.10.10.0, lalu maxnya yaitu 10, untuk maxnya yaitu 255.255.255.252 ya teman-teman. Lalu kita enter. Net yang sebelah sini juga yaitu 172.16 lalu 23 lalu titik 0. Lalu maxnya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk neighbornya ini ya teman-teman, ini tuh adalah alamat tetangganya ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba di
router ISPF ya. Masuk aja ya. Router BGP 2. Kita enter. Kita masukkan networknya lagi 10.10.10.1. Lalu untuk remote-nya sama ya, remote AC-nya juga 1. Nah, sudah, lalu kita masukkan networknya. Nah, itu 10.10.10.0, lalu max-nya 255.255.255.252. Lalu satu titik kita enter. Kita masukkan networknya lagi, yaitu 11.11.11.0, lalu max-nya itu 255.255.255.252 juga. Kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, untuk router kliennya ini kita itu tidak perlu diisi karena ini nantinya akan menjadi simulasi NAT yang akan kita tes. Nah, tapi kita akan mencoba di di klien ini kita akan mencoba ping ya. Di sini kita langsung aja do ping 172 16 lalu 23 lalu titik 1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada 0%. Nah, sedangkan di router ISP kita akan coba lihat langsung aja do ping 172 23 16 23 lalu titik 1. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini 80%. Nah, kita coba lagi. 72 16 23 lalu 1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa berubah menjadi 100%. Nah, kita langsung aja coba di router klien. Akan mencoba IP root ya teman-teman. Kita coba di router klien IP root yaitu 0.0 lalu spasi lalu tujuannya itu 11.11.11 lalu titik 1. Kita enter. Nah, sekarang kita akan coba do ping lagi ya teman-teman. Do ping 172 16 23 1. Kita akan coba lihat. Nah, sudah 80%. Lalu kita coba lagi ya teman-teman. Pasti hasilnya bakalan 100. Nih, kita coba. Nah, sudah 100 ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi NAT di router klien. Nah, di sini kita langsung aja kemudian enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita ketikkan access list 1 lalu per menit kita masukkan IP VLAN-nya yaitu 192.168. Lihat 20 lalu titik 0. Lalu kita juga masukin wildcard-nya ya teman-teman, yaitu 0.0.0 lalu 255. Nah, di sini tuh kenapa 255? Karena di sini dia itu menggunakan /24, jadi 255. Nah, lalu kita enter dulu. Nah, lalu kita masukkan lagi seperti yang tadi. List 1 lalu ini 192.168.30.0 lalu kita masukkan lagi wildcard-nya. Kita enter. Nah, sekarang kita masukkan IP NAT inside search list 1 lalu interface. Nah, ini tuh interface-nya itu untuk mengarahkan ke router ISP
app-nya ya. Jadi berarti kita masukkan gig 06. Kita enter. Mohon maaf, kita overload dulu ya teman-teman. Baru enter. Nah, untuk overloadnya ini ya teman-teman, ini tuh gunanya untuk memberikan banyak host agar bisa mengubah menjadi IP satu IP public saja. Nah, untuk apa gunanya perintah-perintah ini juga, ini tuh untuk mengalihkan IP privat ini menjadi IP public ya, begitu ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke interface 00, kita enter, lalu IP NAT outside, kita enter, lalu kita masukkan lagi interface gig 01, lalu enter. Nah, di sini tuh kita mau memasukkan ini ya teman-teman, sub interface-nya. Nah, jadi kita masuk di sini interface gig 01.10. Kita masukkan lagi IP NAT inside. Kita masuk lagi ke interface gig 0.1 0/1.20. Enter. Kalau di sini itu IP NAT outside. Nah, sudah itu kita enter. Nah, lalu kita akan coba ping. Kita masukkan IP Google-nya ya teman-teman. Kita coba ping. Ping yaitu 10.10.10.1. Lalu kita akan cek. Kita akan coba ping lagi ke router ya teman-teman. Nah, di sini reply ya teman-teman, sudah reply. Nah, sekarang kita akan mencoba simulation mengirimkan paket dari PC 0 ke server ya teman-teman. Di sini kita akan coba ya. Tunggu, kita perbesar dulu. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, di IP di klien itu dia itu mengirimkan IP privat yaitu ya 192.168 ini. Nah, lalu untuk destination-nya itu dia itu yang 23.1 ini. Jadi yang merupakan di situ merupakan bukan IP public gitu ya, teman-teman. Nah, coba sekarang kita akan coba lihat di ESP. Nah, untuk di ESP ini dia itu jadi berubah ya teman-teman. Di sini tuh IP-nya itu bukan privat lagi tapi melainkan menjadi public. Dan di sini tuh jadi perbedaannya sudah jelas ya teman-teman. Kita bisa lihat IP-nya itu menjadi IP public. Nah, lalu di sini kita bisa menuliskan tentang perbedaan antara dinamik dan statik. Nah, ini untuk dinamiknya itu dia ini dinamik many to one. Nah, sedangkan kalau statik dia itu one to one. Nah, begitu ya teman-teman. Dan di sini sekarang kita akan mencoba menambahkan satu server, lalu menambahkan IP juga ya teman-teman. Di sini kita tambahin satu server. Kita hubungkan. Di sini kita
kasih IP yaitu 11.11.11 lalu titik 0/24, lalu di sininya 192.168.1/24. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi di router klien lagi ya, teman-teman. Di sini kita langsung aja masuk ke interface gig 0/2, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP-nya, IP add itu 192.168.40.1. Subnet max-nya 255.255.255. Nah, kita enter. Lalu kita masukkan IP servernya juga ya, teman-teman. Itu 192.168.40.2 lalu enter. Nah, kita masukkan lagi 192.168.40.1. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita masuk ke router klien lagi. Nah, kita exit dulu ya. Nah, lalu kita masuk ke IP NAT inside search static lalu 192.168.40.2 lalu 11.11.12.6 lalu enter. Nah, sudah, lalu kita masuk ke interface gig 02. Dan di sini kita masukkan IP NAT inside. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba ke web browser. Nah, ke sini. Di sini memang lama ya teman-teman. Kita coba tunggu. Nah, teman-teman, di sini kita langsung aja masukin IP-nya ya, 192.168 lalu 40.2, kita enter. Nah, teman-teman sudah ada ya. Nah, di sini untuk nama Cisco Packet Tracer, teman-teman kalau pengen ganti bisa. Nah, teman-teman tinggal masuk ke server aja. Masuk ke server, lalu ke service, lalu ke HTTP. Nah, di sini ada index HTML, lalu kita edit. Di sini ada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini teman-teman bisa ganti aja, misalkan selamat datang lalu kita save. Nah, kita yes-kan aja ya teman-teman. Nah, sudah, sekarang kita coba cek di sini. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi selamat datang. Pokoknya jangan lupa pencet go dulu. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk di video kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.